Halo, welcome back to our safe space. Bersama gue lagi Yas dan lagi Felix tanpa baju putih hari ini. Iya, hari ini bajunya ganti akhirnya. Ganti juga sih, ya, warna yang berbeda. cuma ya. warnanya. Oh ya. Tapi jangan dibilang. Iya, tapi warnanya aja ya. Artinya jangan ikutan dulu ya. Nggak boleh ya, gitu. Walaupun tema hari ini kita ngomongin soal feeling blue sih, karena tema hari ini adalah friend zone, yang dimana pasti orang-orang yang ngerasain ini pasti langsung feeling blue, rasanya langsung galau-galau gimana gitu ya Mas. Betul sekali. Tapi ini friend zone ya, bukan tempat mainan ya. Itu time zone. Iya. Gantian sekarang. Garingnya gantian. Ya nggak apa-apa. Nyebar udah ya. Ini virusnya terkontaminasi di saya gitu. Nggak apa-apa. Nanti sering lagi kesini tambah ketuker kita. Iya, jangan. Saya nggak mau jadi manusia garing juga sih. Gitu. Ini cuma ini aja gitu ya. Nah, buat kalian nih yang kira-kira belum tahu nih, kayak manusia purba kali ya, belum tahu friendzone itu apa. Cuma maksudnya kita kasih tahu aja. Friendzone itu adalah sama aja sih kayak digantungin ya Mas ya. Iya, sejenis lah. Iya, kayak tapi beda sedikit gitu kan. apa tuh Mas bedanya Mas? Aduh, jadi mau dijelaskan Ya, siapa nih? tolong jelaskan ya. Tapi Masnya punya pengalaman di friendzone kan? Secara teori nggak bisa ngejelasin gimana friendzone itu, tapi secara pengalaman mungkin bisa dibantu untuk jelasin kata per kata penjelasannya lah ya. Jadi friendzone itu sama digantungin itu sebenarnya beda. Kalau digantungin itu kan kita tahu nih, maksudnya ini suka atau apa, kayak ada naruh perasaan lah. Kita sendiri kan tahu apakah kita yang naruh perasaan atau lawan kita yang naruh perasaan ke kita. Kita tahu gitu loh. Tapi kalau friendzone ini kan kita bingung, kita nggak tahu apakah ini perasaan yang suka atau perasaan nyaman doang. Berarti gitu. bukan hampir mirip digantungin, Ya. tapi lebih kayak di ghosting ya sih Mas? Lebih bukan ghosting juga bukan, ya? lebih memberikan rasa nyaman. Iya. Tapi kita nggak tahu ini perasaannya tuh gimana gitu loh. Jadi nggak bisa dibilang ini suka, tapi nggak bisa bilang ini temen juga, nggak bisa bilang digantungin. Jadi bingung. Makanya hari ini saya pakai baju biru. Kan? Oh iya. Tapi kan nggak digantungin kan Mas? Nggak lagi digantungin atau di friendzonein kan? Cuman memang pernah melewati gitu. Oke. Semua orang pernah lah, pasti lumrah. Tapi lu tahu nggak sih Mas, kira-kira apa nih alasan orang-orang kayak memfriendzonekan kita gitu? Kalau gue sih belum, kebetulan saya belum pernah di friendzone, tapi sudah pernah di ghosting, dan itu udah ada di episode pertama kita ya. Kalau kalian mau lihat boleh cek it, episode paling perdana kita tentang ghosting. Itu gue banyak cerita. Tapi kalau untuk friendzone ini, karena gue belum pernah di friendzone, jadi tolong. Nah, jadi makanya butuh sosok Iya. ini ya di depan kamera ini. Iya. Oke, kalau Catut di depan kamera nggak jadi dong. Kita. Jangan dong, ntar ini bungkus dong. Iya. Ntar bubar nih semua. Ya, tinggal V-nya aja Iya, dinaikin jangan lah dong, ya. jangan ya. Nanti nggak ada yang nonton nih. Gitu Iya. ya. Tinggal V-nya aja dinaikin. Oh. Janji dulu dong. Via apa nih? Kasih nasi bungkus aja gimana? Iya. Nasi bungkus ya satu gitu. Oke, balik lagi lah. Intermezzonya banyak ini. Oke. Jadi balik lagi. Udah jadi kita ngaco nih makanan segala. Jadi gimana tadi pertanyaan, kalau orang kenapa? Iya, mau- ciri-cirinya tuh kalau misalkan kita di friendzone tuh kayak apa, dan perasaannya tuh gimana sih kalau di friendzonein gitu? Rasanya ciri-ciri kita di friendzonein atau memfriendzonekan nih, beda nih. Ada pernah dua-duanya ya? Jahat juga ya gitu. Jadi kayak kena karma dong jatuhnya gitu. Habis di friendzonein gitu kan, nge-friendzonein orang. Tapi kan nggak tahu yang mana duluan kan. Oh, iya. Bisa antara karma atau balas Ya dendam. boleh kan? sih dua-duanya. Jadi pokoknya intinya friendzone lah, mau Iya. ini kita yang aktif atau pasif. Iya. Ya. Biasanya kalau friendzone itu ciri-cirinya tuh memberinya rasa nyaman yang lebih, mas tadi balikan. Sama sedikit kayak seperti comfort zone. Cuma kalau comfort zone kan kita bahasnya tuh di karir atau di kehidupan lah ya. Kalau ini lebih di relationship, itu memberikan rasa nyaman. Pertama ciri-cirinya. Kedua gitu, kita tuh kayak apa ya, pengen tuh rasanya inisiatifnya tuh pengen lebih dahulu untuk melakukan sesuatu pastinya gitu. Jadi untuk membuat rasa nyaman itu tambah dekat, tambah lagi, itu pasti kita pengen tuh ngelakuin kayak sesuatu inisiatifnya duluan gitu. Terus selain kenyamanan juga pasti kan kayak
apa ya, kayak mungkin kita memberikan atau kita menangkap kode-kode gitu, makanya menangkap kode-kode yang kita kayak aduh apa sih ini gitu maksudnya, nah, ketidakjelasan itu lah ya, dikasih kisi-kisi blurred point gitu ya, kayak nggak jelas gitu. Jadi itu kayak kita tuh ngerasa apa sih ini sebenarnya, tambah bingung gitu, teman bukan, terus pasangan juga bukan, terus saudara juga bukan gitu. Kadang kan saudara atau gimana gitu kan, kita memberikan perhatian aja nggak segitunya. Tapi kira-kira ada pesan-pesan nggak sih buat para orang-orang yang korban-korban friendzone ini? Kira-kira lo punya pesan-pesan atau mungkin tips-tips kiat-kiat untuk gimana sih caranya lo akhirnya bisa keluar dari friendzone tersebut? Oke, kita kalau mau keluar dari zona friendzone itu kita ada dua pilihan. Nyatakan perasaan yang berakibat memang nanti pertemanan ini menjadi renggang atau putus, atau kedua ya kita keep itu perasaan tapi ya udah jadikan teman aja, nggak usah lebih dan nggak usah memberikan perhatian lebih, nggak usah berharap lebih juga. Tapi gue penasaran deh, gue di sini dari kacamata si cewek ya gitu. Misalkan gini loh, mungkin emang pertamanya teman gitu, tapi mungkin ada juga yang ternyata cowoknya tersebut kayak ngasih perhatian gitu-gitu, tapi dianya tuh nggak kunjung nyatain perasaan tuh gimana tuh mas? Kayak kita balik ya, sepatunya kita balik gitu. Ini kan lo cara pandang sebagai laki-laki kan, oh gampang aja nyatain perasaan. Tapi kan kalau cewek gengsi dong ya nyatain perasaan gitu. Jadi kayak kalau misalkan ini cowoknya ini deketin gitu, tapi nggak ada deklarasi, kitanya sebagai cewek tuh kira-kira harus gimana deh? Tuh ada tips-tips nggak kira-kira kalau lo di posisi lagi berteman sama cowok gitu ya? Gitu. Itu cowok tuh kayak ngasih perhatian, emang mau keluar dari friendzone itu, tapi dia nggak berani menyatakan perasaannya, lo gimana? Gimana nih ya? Kan lo cewek nih, kita kan nggak tahu ya, kita kan cowok gitu. Iya. Gimana ulang jadinya? Ya, maksudnya misalkan lo lagi di pertemanan, misalkan lo sama Mei lah gitu kan, temen cowok cewek gitu kan. Tapi Mas Mei ini sebenarnya ada rasa, tapi lo nggak notice gitu. Tapi Mas Mei juga nggak berani untuk ngungkapin. Nah, tadi kan tipsnya untuk keluar dari friendzone kan salah satunya untuk ngungkapin perasaan. Iya. Nah, dianya nih nggak berani. Lo misalkan jangan dianggap literal. Kalau lo berani bagus, pacaran deh. Tapi kan sekarang misalkan nggak berani, lo sebagai cewek gimana? Lo udah tahu nih si Mas Mei punya perasaan. Terus karena dia nggak berani ngungkapin perasaan misalkan, terus lo sebagai cewek gimana? Kayaknya sebagai cewek juga zaman sekarang kayak udah nggak bisa kayak cuma nunggu doang deh. Kita kayak mesti minta kejelasan nih, emansipasi wanita. Harus ada kejelasan gitu. Kayak kalau udah ngerasa ada apa kayak ini apa sih gitu tuh. Iya, buat cewek-cewek di luar sana, terapkan emansipasi wanita. Jangan mau kalah. Tapi setuju, itu yang tadi gue maksud juga, kayak kejelasan itu nggak berasal dari satu pihak aja. Friendzone ini bisa tercipta karena kan satu game. Kalau satu doang yang ini ngejelasin belak-belakan, tapi yang ini sebenarnya juga suka tapi mendem, nggak kan? Ya tetap aja akan di sini aja. Jadi di mana-mana dua belah pihak harus jelas maunya kayak gimana. Cuma kan sekarang emang apalagi zaman sekarang yang banyak manusia-manusia kompleks. Ada cowok yang suka tapi introvert, jadi dia memendam perasaannya karena takut merusak hubungan pertemanannya lah gitu, jadi apa gimana. Terus kalau cewek gengsi lah mau ngungkapin perasaan, jadi kayak emang kompleks sih zaman sekarang apalagi gitu. Tapi nggak karena apa ya kompleksannya gitu aja, mungkin ya memang cuma terjadi nyamannya di satu pihak aja karena beberapa macam penyebab kan, kayak memang kriterianya nggak cocok. Atau memang belum siap untuk berkomitmen lebih gitu. Banyak banget alasannya. Iya, banyak banget kan penyebabnya gitu. Terus mungkin juga itu yang paling rawan tuh karena nggak percaya diri biasanya. Salah satu pihak kalau udah nggak percaya diri, nah itu pasti penyebabnya ujung-ujungnya jadinya friendzone. Makanya harus percaya diri kalian semua. Dengar. Nah, kok gitu? Kenapa jadi ini nggak cowok ya, ke cewek juga sama. Iya, maksudnya kan ini kan posisinya cewek cowok pernah ngalamin ya, pernah ya entah itu di friendzone kan atau entah itu memfriendzone kan orang. Cewek cowok mah nggak ini genderless ya, kalau friendzone ini genderless gitu. Iya, betul. Makanya kita dua
ngelihatnya dari dua sisi, Dua sisi, nggak cuma sisi karena cowok. friendzone itu jujur aja memang sangat merugikan gitu, karena Iya. selaku gue yang pernah di zona itu Iya. juga gitu, yang pernah Makan di zona waktu nggak itu sih mas, kayak itu buang-buang lu- waktu lah, kayak It's kayak such a lo waste of wasting time. my time banget gitu. Terus juga nggak akan ada perkembangan apa-apa dari sisi maksudnya relationship, dari sisi pengembangan diri kita juga. Nah, yang ada malah sakit hati nggak sih? Iya, kita kan stuck di situ-situ aja. Kayak ngelihat misalkan si ceweknya udah ada yang deketin Iya. gitu, terus tiba-tiba kayak makan hati gitu cowoknya, kan kesian ya, ya itu gitu. kayak ngancurin harapan kalian juga kan semua. Makanya ini semua tuh jelas dari awal, jadi maunya Iya. seperti apa, karena kita apalagi sebagai cowok ya gitu, dari point of view cowok kita harus tahu apa yang kita mau dalam hidup. Jadi Ya. kita harus tahu jelas. Itulah namanya pria sejati Ya, harus tahu apa yang kita mau dalam hidup, maunya ini sebagai teman, Nah. sebagai teman, maunya ini Ya, sebagai gentle aja pasangan, sebagai pasangan, ditolak diterima urusan belakangan, Iya. yang penting jelas dulu juga. Gitu. Makasih. Preach. Oh my god. Itulah kalau sebagai cowok harus kayak gitu. Hari ini kayaknya Apa? sangat berfaedah Oh iya, terima kasih. buat orang-orang di luar sana yang kena friendzone. Mm-mm. Harus berterima kasih banget nih kayak malu. Jadi ya mau pertemanan rusak atau apa jangan mikir begitu, Iya. karena belum tentu. Kesimpulannya itu ya pokoknya. Betul. Sekarang Lasu ini sebagai kesimpulan tadi apa lanjutkan? Ya, jadi mau pertemanan rusak atau enggak itu belakangan, karena kalau kita menyampaikannya baik-baik, terus kita juga dapat menerima feedbacknya baik-baik walaupun hasil yang enggak oke gitu, ya itu akan baik-baik aja pertemanannya gitu. Jadi balik lagi ke diri kalian sendiri. Jadi lepas dari friendzone itu bukan sebuah resiko juga kan gitu, tetap bisa jadi teman juga. Jadi kalau ya memang ada resikonya, tapi ya semua harus inilah, harus belak-belakan aja dulu, berani dulu Ya, gitu. intinya gini kali ya, maksudnya even though kamu menyatakan perasaan misalkan terus tiba-tiba ditolak, dia nggak akan semerta-merta menjauh kalau memang dia adalah teman kalian. Maksud Betul. teman yang benar-benar emang mau berteman baik ya gitu. Betul. Jadi jangan minder duluan, jangan takut duluan. Pokoknya sampaikan aja perasaan kalian gitu. Betul. Tapi buat Bro Yas sendiri gimana perasaannya? Pengalamannya sendiri udah di friendzone dulu kayak gimana? Berapa lama sih? Karena gue pernah nonton film Thailand sih, Friendzone judulnya. Pernah nonton juga mungkin teman-teman di rumah. Itu yang main si Bevan. Itu dia pokoknya di situ friendzonean tuh sampai 10 tahun dari sekolah sampai udah kayak kerja gua di ghosting macam. Iya, makanya itu cuma film ya. Gua nggak habis pikir aja kok orang bisa selama itu, walaupun itu cuma Ya karena film. memang ya itu kenapa bisa lama itu mungkin karena kan setiap orang pribadinya beda-beda ya. Ada yang cepat move on, ada yang lama. Gue termasuk yang lama. Tapi bukan di friendzone, karena ya itu yang tadi gue bilang, gue sedikit banget pengalaman friendzone gue. Kalau lo tanya ghosting, gue akan seharian ngobrol sama lo. Cuma kalau friendzone belum. Kalau friendzone, alhamdulillah tidak. Iya. Gitu. Betul. By the way, gue ngomong begini, sharing begini karena bukannya gue si maha benar ya. Karena gue begini sharing berdasarkan pengalaman pribadi. Kita sharing berbagi ilmu aja. Yang gue juga dulu gagal di situ gitu. Waktu itu sempat untuk nggak berani menyatakan, tapi segitu pas mau menyatakan, orangnya udah punya pasangan. Iya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Sekarang udah punya yang baru ya. Itu jadi pembelajaran ya. Sekarang Iya. makanya dengan yang baru gue belak-belakan jelas-jelasan aja. Gitu dari awal. Itu namanya belum jodoh. Dan gue bahagia kok dengan apa yang gue miliki sekarang. Gitu. Iyalah, pastikan apa yang kita dapat pasti lebih baik daripada sebelumnya. Betul. Kan. Dan pembelajaran itu juga membuat diri kita kan lebih baik lagi tentunya. Pasti ada pembelajaran di dalamnya gitu. Pokoknya gitu aja. Pokoknya kalau intinya kalau mau keluar tadi, kalau memang nggak siap untuk ngasih jarak, kalau nggak siap ngasih jarak ke yang ini teman kalian itu yang di zona friendzone sama kalian, ya kalian harus berkata jujur lah sama mereka. Dan berkata jujur bukan kepada mereka tapi pada diri kalian sendiri. Itu yang paling penting. Iya, benar sekali. Nah, kayaknya segitu dulu ya Mas segitu aja ya kayaknya. Udah cukup menjawab belum nih kira-kira ya? Kalau misalkan sudah cukup menjawab, tolong di komen. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like. Jangan lupa subscribe-nya. Kalian bisa share cerita-cerita juga kalian, pengalaman di friendzone kah atau memfriendzonekan orang gitu. Sekarang
bisa tulis di kolom komen ya. Dan juga yang mungkin kalau memang merasa ada yang terbantu dan kalian punya teman-teman yang sedang di zona friendzone bisa di-share juga. Boleh sharing ya. Bisa jadi masukan buat teman-teman kalian. Iya benar sekali. Dan seperti biasa jangan kemana-mana dulu. Karena setelah ini masih ada satu lagi sesi heartstring. Oke. Ya. Hard worker, work with your heart, be a hard worker. Bye. Bye-bye. Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu, lewati berbagai hal ku ada di sisimu. Tanpa kau tahu perasaanku padamu, sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. I may be not yours and you're not mine, but I'll be there for you when you need me. There's only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. It's only me. It's only me. Yeah, it's only me.